Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin, para rawuh, para jamaah sepuh ini sepuh jamaah musalla rahmatul ummah ingkang dirahmati kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam menika kula panjenengan sedaya tasih saged nglampahi perintahipun Gusti Allah, tasih saged memenuhi anjuran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia di antara ini pun duduk bersama dalam majelis ilmu. Besar harapan mugi-mugi lenggah-lenggahan kula panjenengan sedaya ten majelis menika angsal ilmu kang barokah, angsal ilmu kang manfaat, saged menambah kesemangatan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para jamaah, ini mungkin pengajian yang terakhir atau karena kita tutup sementara dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, agar kita lebih fokus di dalam menjalankan kewajiban kita, yaitu hormat, ta'zim, memuliakan bulan suci Ramadan dengan cara melaksanakan apa yang ada, apa yang menjadi kewajiban kita di dalam bulan Ramadan, dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dengan sebaiknya, diantaranya qiyamul lail, sholat tarawih, tadarrus, dan lain-lain sebagainya. Jadi biasanya memang semua pengajian-pengajian, majelis-majelis itu semuanya diliburkan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mungkin insya Allah kurang beberapa hari ke depan dan itu mungkin malam Rabu, kalau tidak salah mungkin malam Rabu, nah malam Kamis atau malam Rabu kita nunggu hasil ruqyah, kita nunggu hasil ruqyah. Karena poso niku boten saged cara kula lan panjenengan sedaya, karena poso niku wonten aturan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena ningali bulan tanggal 1 Ramadan, terus berhari rayalah wa aftiru li ru'yatihi, berhari rayalah karena juga melihat bulan tanggal 1 Syawal. Nah, jadi lebih mendahulukan mendahulukan ru'yah daripada hisab. Nah, adapun ditingali secara ru'yah, secara ru'yah ningali bulan boten ketinggal, maka digenapkan bulan Sa'ban ini digenapkan 30 hari. Digenapkan 30 hari. Nah, tapi lek munggo bekne wonten sing ahli hisab cara hitung-hitungan falak, hitung-hitungan bulan, komariah niku kok kita genapkan 30 hari, cara umumnya digenapkan 30 hari, tapi kok itu sebenarnya itu sudah sudah masuk di bulan Ramadan. Cara sing ngertos ilmu hisab, ilmu hitung-hitungan, dilampahi piyambak, pun ajak-ajak orang lain. Boten napa-napa. Karena nek memang yakin, yakin dengan kemampuannya, yakin dengan ilmu hisabnya, boten napa-napa. Dilampahi, tapi boten usah ajak-ajak. Boten usah ajak-ajak. Iku ilmu
bisa. Ya, tapi yang saya itu ngikuti pemerintah ya. Kita ngikuti yang apa? Sawadul Aqdam. Kita ngikuti yang pendapat kata-kata ulama. Ya, nah, jadi alhamdulillah di pemerintahan sudah banyak orang-orang kita yang mewakili. Jadi maupun ragu-ragu tumut di keputusan pemerintah mau. Ya, lihat buatan ketinggalan, buatan kosong ini. Kan encok. Kondisi di sini, dan ajaran-ajaran itu jadi ajaran torekot niki, ajaran majelis niki di sini. Cara sempama Rebo minggu pun ngawali poso rugi. Rugi. Karena sedaya niku wonten ilmune. Sedaya niku ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus insyaallah niki penutupan pertemuan yang terakhir insyaallah nanti badane hari raya dapat beberapa hari sama dunia dia kupatan itu kita lanjut kembali. Biasanya sak mantune Ramadan tambah semangat karena pun digembleng pun sekolah dengan madrasah Ramadan. Ramadan itu madrasah sekolahan, sekolahan, gemblengan. Jadi pun lulus medal saking bulan Ramadan sudah semangat dipraktekkan apa yang didapatkan di bulan Ramadan. Nah, apa yang didapatkan di bulan Ramadan itu biasanya niku semangat mbek boten ten bulan Ramadan niku saged ketinggal ten bulan Sa'ban. Sa'bane melempem nggih Pak insyaallah, Ramadane nggih melempem. Nggih poso tapi dilem terus. Nggih. Tapi rek bulan Rajab pun semangat nggih. Kata istighfar terus Sa'bane kata sholawate kata sholat sunate kata tadaruse pun mulai dan ini Ramadan lebih semangat lagi karena pun panen dari 2 bulan itu pun panen ini di bulan Ramadan. Nah medal saking bulan Ramadan bulan Syawal tambah lebih meningkat karena Syawal itu adalah peningkatan. Boten pelampiasan terus mari poso wis tak warak-warak ngono. Dan itu boten nggih. Syawal tambah meningkat. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged nglampahi napa sing dadi kewajiban ten bulan Ramadan dan bisa menyempurnakan sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala dawu sapa alaihi sapa iku mugi-mugi tetep ing atase Nabi as-shalawatu utawi tambane rahmat wa salam lan keselamatan al-khamru utawi khamr jama'u ya. Tenan di apa jama'ul ismi ya, jama'ul ismi. Jama'ul ismi iku kumpulane dosa. Al-khamru utawi khamr jama'ul ismi iku kumpulane dosa. Para rawuh, para jamaah majelis ilmu pengawasan rutin mushola rahmatul ummah ingkang dirahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki pentingnya ngaos nggih. Khamr niku nggih. Khamr itu adalah jama'ul ismi terus Kanjeng Nabi.
Khamr minuman keras itu ada jama'ul ismi. Itu adalah kumpulan daripada dosa-dosa. Dan wonten hadis yang sadereng ini pun hadis yang lain ya ummul khaba'is. Al-khamru ummul khaba'is. Hadis yang di atas itu yang pertama. Seirama searti dengan hadis tersebut, beda kalimat tapi itu sama artinya. Itu pakai lafaz jama'ul ismi. Al-khamru jama'ul ismi. Khamr ataupun minuman keras ataupun sesuatu yang memabukkan itu adalah kumpulannya dosa. Kumpulannya dosa. Terus kedadi doi. Nopo kok dikatakan jama'ul ismi? Nah niki wonten cerita. Kama qala Utsman bin Affan. Sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini nanti dawuh. Ijtanibul khamra. Dawuhipun Sayyidina Utsman. Ijtanibul khamra. Jauhilah khamr. Minuman keras. Napa kok dadi doi? Fa innahu kana mimman qablikum rajulun yata'abbadu wa ya'tazilun nas. Karena dulu itu pernah ada seorang laki-laki sebelum kita ini dulu di zaman proses Sayyidina Utsman itu wonten seorang laki-laki yang sedang beribadah, asik dengan ibadahnya sehingga wayata dilunas menjauhi manusia, nyepi lah, dan gunung, dan gua, nyepi ibadah, nyepi ibadah. Wonten wong lanang nyepi ibadah terus falaqiyatu imra'atun bagi aizaniyatun Nah orang laki-laki tadi itu kok ketemu dia sudah berusaha menjauhi manusia tapi kok entah dia itu waktu itu entah butuh makanan akhirnya pergi ke pasar kok ketemu dengan perempuan lacut, perempuan yang nakal, di sini zaniyatul, perempuan yang ahli zina. Akhirnya perempuan tadi itu mengirimkan, singkat cerita perempuan tadi itu mengirimkan pembantunya, Pak Arsalat Jariyah Tuhan ilaihi, mengirimkan pembantunya untuk menyampaikan pesannya kepada seorang laki-laki yang ahli ibadah tadi. Maka pembantu ini pembantu perempuan ini berkata, ana nad'uka bi syahadati, dibujui kata, aku ngundang kamu. Aku ini ngundang kamu, ngajak kamu untuk jadi saksi. Dan orang alim diundang karena untuk tujuan baik jadi saksi, itu jadi saksi jadi saksi ini, akhirnya mau sudah berangkat dia bersama pembantu tadi itu. Falamma dakhala min babin al-baqat al-baba. Sekali terus kasih wajah Arab cek cepet. Akhirnya laki-laki yang ahli ibadah tadi itu dimasukkan ke dalam satu pintu. Nah, setelah masuk kamar, atau masuk rumah, terus pintu tadi itu dikunci dari luar oleh pembantunya tadi. Sehingga karena sudah ada di dalam rumah, bertemulah dengan
perempuan, ya perempuan yang nakal tadi itu cantik, ya cantik. Kebanyakan ya kalau nakal itu cantik ya, tidak cantik dia suka payu kan seperti itu. Ya. Nah akhirnya ya perempuan nakal tadi itu wa indaha gulamu. Perempuan nakal itu bawa anak kecil, dan anak kecil tadi itu membawa apa itu kayak kodah itu tempat yang mana tempat tadi itu berisi minuman keras anak kecil tadi itu. Loh akhirnya perempuan nakal tadi ngancam, wallahi ma da'autuka li sahadati, demi Allah ya aku tidak mengundang kamu untuk jadi saksi, tidak. Ini langsung to the point ini. Terus langsung nembak ini perempuan ini karena apa? Perempuan nakal. Mungkin yang laki-laki yang ahli ibadah tadi itu orangnya tampan. Terus karena nafsu perempuan nakal tadi itu aku ngomong, demi Allah aku ngajak kamu ke sini, undang kamu ke sini bukan tujuannya bukan untuk jadi saksi, enggak. Wa inna ma da'autuka litaqwa alayya. Aku mengundang kamu ke sini agar kamu menyetujui aku. Ya orang ketemu Pak Harno langsung ya. Sumbe buatan ngerasa ya kan sih ini ngerasanya Arno cantik kok aku mengundang sampean ini bukan untuk jadi saksi tapi untuk menyetujui aku. Kalau kamu tidak mau ya autatul ya aunatul hadal ula autatul hadal, kalau kamu tidak mau bunuh aja pemuda ini bunuh. Kalau kamu ini diancam ya semua memang orang nakal, perempuan nakal karena Allah ini ya. Meskipun sama laki-laki tidak ada, kalau kamu tidak mau menyetujui aku kamu bunuh pemuda ini. Anak kecil ini, anak muda ini kamu bunuh. Kalau kamu tidak mau membunuh autasrabu hadal khamr, kalau kamu tidak mau membunuh sudah minum ini minuman keras ini, khamr ini kamu minum. Akhirnya ya nopo, akhirnya faktaro surbal khamri ala zina wal qatl. Akhirnya pemuda tadi itu mempertimbangkan aku rek zina dosa gede, aku rek mateni dosa gede, tak mau biayai. Ya sudah, saya minum khamr, ya, aku tak minum, itu minuman keras itu akan saya minum. Nah, li'anna kullan minhuma a'dhamu wizran. Ya. Kenapa kok tidak milih zina, tidak milih membunuh? Karena keduanya ini adalah dosa yang paling besar. Aku tak milih dosa kecil aja, ibaratnya kecil, tapi minum minuman keras itu surbul khamr termasuk salah satu dosa-dosa, termasuk golongan dosa besar, termasuk minal kabair. Ini yang saya baca ini kitabul kabair, kitab yang menjelaskan dosa-dosa besar. Jadi termasuk surbul khamri, minum minuman keras itu termasuk dosa besar. Sudah aku memilih minum, ya kata pemuda ibadah tadi itu. Nah, falamma ya syaribah, ya setelah dia minum, sudah diminum, mabuk, tidak pernah nopo, tidak pernah minum, tidak pernah minum. Biasa ngombe jika rong gelas, cukup, tapi nggak tahu ngombe. Jika setengah gelas terus kurang nggak bisa, terus mabuk. Nah, setelah minum
terjadilah waqa'aha. Ya. Akhirnya apa? Terjadilah perzinaan. Ya, setelah terjadi perzinaan waqad lala. Ya. Akhirnya apa? Terjadilah pembunuhan anak tadi itu, anak muda tadi dibunuh yang bawa minuman tadi itu. Kenapa? Nanti kalau ini gak saya bunuh, ini akan madul ini nyebar informasi, buka rahasia kalau saya ini pembunuh, kalau saya ini pezina, kalau saya ini pemabuk, lalu dibunuh. Gara-gara minum, akhirnya terjadilah perzinahan, terjadilah pembunuhan. Makanya Rasulullah dawuh ya bahwasanya apa? Al-khamru jama'ul ismi. Bahwasanya khamr, minuman keras, nyabu, ya, mobil, ya, terus kalau morfin, pokoknya semua sebangsa itu adalah jama'ul ismi, adalah apa? Adalah ya kumpulan daripada dosa. Ya. Udang itu dosa. Bahaya, ya. Bahaya. Bahkan Nabi pernah bersabda, ya. Nabi pernah bersabda dalam hadis lain, "Ijtanibul khamra fa innaha umul khaba'is." Sama, ya, sama. Faman lam yajtanibha faqad asallahu wa rasulah wastahaqqal adab bi ma'siyatillah wa rasulih. Ya. Itu hadis lain bahwasanya khamr itu adalah umul khaba'is, induk daripada dosa, daripada perbuatan jelek. Barang siapa yang tidak menjauhi minuman keras, berarti dia sungguh telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Kalau sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wastahaqqal adzab bi ma'siyatillah wa rasulih, dia berhak mendapatkan siksaan disebabkan telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasan, ya, melanggar batasan-batasan, larangan-larangan itu dilanggar, maka orang tersebut akan masuk ke dalam neraka khalidan fiha, kekal ada di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih, sangat menyakitkan. Nah, mudah-mudahan kula panjenengan sedaya, anak-anak kula panjenengan sedaya, turunan kula panjenengan sedaya, mudah-mudahan dijauhkan daripada dosa-dosa suhul khamri, yaitu minuman keras dan semacamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita bertanya, dua pertanyaan aja. Oh, semarin kalian dari takut mau tanya Ustaz. Ini di luar konteks ini Pak Ustaz. Di keterangan yang dulu, kalau ada di antara makmum yang mengikuti takbiratul imam, kan kita dapat pahalanya sebesar gunung Uhud. Ya benar Pak Dada. Dan apabila kalau imam kita takbiratul ihram gimana Pak? Takbiratul ihram. Jadi setelah Allahu Akbar langsung baca basmalah. Yang dikatakan takbir itu, ya, takbir itu dalam sholat itu ada takbiratul ihram,
ada takbir intiqal. Nah, takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram itu adalah takbir pertama. Takbir pertama yang dilakukan oleh orang yang sholat. Nah, takbir pertama setelah dia niat, dia sudah menghadap ke arah kiblat, sudah mulai baca niatnya, usolli fardhu dzuhri sebelum rakaat mustaqbilal qiblati adzan lillahi ta'ala Allah, dalam hatinya niat saya sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu namanya takbiratul ihram. Takbir pertama. Kenapa kok dikatakan ihram? Karena dia sudah, kalau sudah takbiratul ihram, haram untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam sholat. Tertawa tidak boleh, berbicara tidak boleh, makan dan minum tidak boleh, bergerak lebih daripada 2 kali tidak boleh. Ya. Itu takbiratul ihram. Nah, masalah dia baca doa iftitah ataupun tidak, itu sudah imam itu sudah melaksanakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir pertama. Ya, takbir pertama dalam apa? Dalam sholat. Nah, terus ketika sudah baca Fatihah, baca surat, terus mau pindah ke rukuk, Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, itu namanya takbir intiqal. Jadi orang yang sholat itu pasti sudah melaksanakan takbiratul ihram. Nah, setelah takbiratul ihram itu memang disunahkan untuk baca doa iftitah. Gitu. Terus ketika itu pun sebelum apa? Sebelum mengucapkan kalimat yang lain. Kalau sudah terlanjur baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bismillahirrahmanirrahim, terus saya kok belum baca doa kita, tidak boleh, sudah lanjut teruskan itu baca Fatihah. Berarti apa? Kesempatan untuk baca doa kita sudah habis. Nggak masalah. Yang makmum baca doa kita tidak apa, bagus. Nah, bagus. Dan biasanya apa? Biasanya itu kesempatannya apa? Pada waktu imam baca apa itu? Baca Fatihah, gitu. Nggak baca Fatihah mungkin karena imamnya lali baca Fatihah, makmum langsung baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah, mendengarkan apa? Bacaan imam, bacaan Fatihahnya imam. Tidak apa-apa, tetap dapat kesunatan. Tetap dapat kesunatan jamaah. Itu bedanya apa? Masalah takbiratul ihram. Ya, kalau tadi itu iftitah dan tidaknya, ya itu sunnah kan hukumnya, kan ya hukumnya sunnah. Kalau sudah kesempatannya hilang karena lupa, ya sudah, tidak usah dibaca, ya sudah langsung baca Fatihah. Kenapa? Karena kesempatannya sudah hilang. Nah. Yang kedua apa tadi? Apa yang kedua? Belum. Apa itu? Yang kedua ini ketika kita jadi makmum. Okay. Saya ini baru kedua. Ada makmum yang pertama. Sedangkan imam ini kan masih kan rakaat ketiga. Tapi makmum yang pertama dia itu bilang subhanallah, padahal yang kita menjalankan masih rakaat ketiga. Apa kita dan imam pun ragu kadang. Artinya ngikuti yang makmum yang ini yang satu. Kemarin itu janji Aris. Yang kemarin itu ya, kebetulan saya juga bermakmum, tapi saya makmum masbuk. Saya makmum masbuk nututi pada waktu mau tahiyat. Saya nututi pada waktu mau tahiyat. Dan itu bagaimana? Ya, ketika imam masih dalam posisi 3 rakaat,
terus makmumnya yang lupa. Ya. Iya. Imamnya itu mau berdiri untuk melanjutkan rakaat yang keempat, makmum lupa baca subhanallah. Loh, akhirnya imamnya duduk. Nah, imamnya duduk. Ya, imamnya duduk. Lah, imamnya duduk. Nah ini begini. Ketika sholat tadi ini, ya, memang dalam al-yakin la yazalu bisa. Keyakinan ini tidak bisa dirubah, tidak bisa digoncang oleh keraguan-keraguan. Karena imamnya, kalau imamnya yakin, loh, saya ini belum apa? Belum 4 rakaat. Jangan duduk, jangan terus mempercayai makmum. Kalau memang yakin, kecuali kalau tidak yakin, berarti saya tidak. Berarti apa yang benar? Yang benar apa? Yang benar makmum. Nah, mungkin dalam hatinya yang benar makmum. Akhirnya duduk. Setelah duduk, terus kok salam, ya, salam. Padahal ini masih 3 rakaat. Maka makmum yang apa? Makmum yang ingat itu kan mungkin makmum yang kedua, yang baris kedua itu ingat itu belum makmum. Milihnya kurang 1. Meskipun ngomong kurang 1, ya atau subhanallah, ya, atau selesai kata salam kurang 1. Tuh, imamnya kurang 1. Ini cepat berdiri imamnya. Nah, imamnya cepat berdiri nambah 1. Nah, tapi makmum tadi yang ngomong kurang 1 ini batal. Karena pun sudah itu bukan kalimat yang ada kaitannya dengan sholat. Kalau itu seumpama mengingatkan dengan cara berpikir subhanallah, imamnya assalamualaikum subhanallah, jadi makmum yang barisan yang kedua. Nah ini maka imam cepat-cepat ngambil keputusan, ini berarti kurang 1, cepat berdiri. Meskipun dia sudah salam, tidak apa-apa, berdiri nambah 1 rakaat, makmumnya juga itu berdiri. Karena memang kurang 1. Ya. Ya. Kan tak kecil makan tak kau tu. Kan barang-barang benok jelas. Iya. Duduk makmum ini. Makanya dalam sholat itu memang perlu keyakinan. Lebih-lebih imam itu harus yakin. Itu terjadi kemarin. Itu pernah terjadi kemarin. Tidak apa-apa. Itu memang apa? Itu memang ranah fikih. Nah, ketika sudah paham ke fikih, nggak bisa terus akhirnya salah makmum semua gitu ya. Nggak bisa. Kita harus apa? Kita harus nambah 1 rakaat. Tapi kalau tidak, kan kita semua kan tidak tahu Ustaz. Ya. Gimana? Memang batal atau kalau tidak tahu itu ya tetap ya sholatnya tetap kurang. Nah, setelah tahu ya ditambah. Dan kayak Aris kemarin sholat lagi, itu. Tapi ketika imam itu punya keyakinan, dia harus yakin 4. Ya, pada waktu 3 rakaat terus subhanallah, yakin berarti saya itu tadi itu sudah 4 terus yakin ini nggak bisa nggak dengan dia nggak apa-apa, al yakin lah ya jadi bisa. Tapi ragu-ragu setelah pulang saya kasih 4 apa 3, nah ini beda. Nah, 4 apa 3. Kalau kemarin itu terus terang, aku menganggap aku yang salah, tapi aku yang lupa. Tidak gitu cuma gitu. dan saya juga tidak tahu kalau saya sudah tahu kurang, tapi kan kita untuk bilangnya kan tidak tahu ya. Atau kita nuruti imamnya atau kita kan tidak tahu. Kalau nggak tahu ya tidak masalah. Tapi ketika sudah ada penjelasan kayak gini, berarti kemarin saya salah. Jadi perlu diprodoi. Sholat asar ya kemarin ya.
Asar. Iya. Asar. Isa. Bisa. Isa Ustaz. Isa. Bisa. Isa iya. Isa. Isa. Bisa ya. Ya pokoknya dikodoi. Nggih. Kodoi. Isa. Karena tidak tahu ya tidak apa-apa, tidak kena dosa. Tapi karena kita sekarang sudah tahu, berarti sholat saya itu belum sempurna. Lah, berarti kodoi. Kodoi sampean ini, boten termasuk dengan ini menyia-nyiakan sholat karena tidak tahu hukumnya. Boten mundur sholat, boten menyia-nyiakan waktu sholat. Kan mungkin matur salat isya dan dikodoi. Modoi ini bu apa boleh berjamaah, tambah bagus berjamaah. Tapi yang bodoh-bodoh, yang bodoh-bodoh dia tanggung. Sama. Ketika orang tua kita meninggal, orang tua kita punya hutang sholat seumur 5 bulan. Sampai ngundang teman orang 30 satu kali sholat kan 1 bulan kan ya, langsung berjamaah sampai sholat zuhur niat kodok berjamaah ya, ngodoi sholatnya orang tua imamnya ya, niat ngodoi saya semua orang tadi itu saya niat melaksanakan sholat ngodoi sholatnya si tulang yang sudah meninggal, sebut namanya makmuman di ta'ala yang jadi makmum yang jadi imam ta'ala. Jadi orang tadi yang punya hutang sholat tadi itu dapat pahala sholat berjamaah. Jadi kan nggak pernah. Cuma dari cara Imam Malik, memang kalau sudah sholatnya sudah terlewatkan, ini nggak bisa dikodok. Imam Malik. Kenapa? Karena waktunya sudah lewat. As-sholatu ala waktiha. As-sholatu ala sholat itu harus ada di waktunya. Kalau sudah lewat, ini tidak bisa dikodoi. Ini kalau Imam Malik. Tapi dari Imam Syafi'i tetap harus dikodoi, meskipun dia punya dosa meninggalkan sholat tadi. Tetap dikodoi. Ustaz, pertanyaan lagi yang membuat saya penasaran. Apakah kan kita sebagai umat Islam wajib kita sholat. Apabila kita tidak sholat ketika meninggal, apa boleh sholat itu diwakilkan dikodoi oleh nasabnya atau anaknya dan keluarganya? Apa boleh? Padahal syaratnya orang Islam kan sholat. Iya. Dan yang dihisab itu sholatnya. Nah, ketika orang itu tidak sholat, apakah kita katakanlah saya punya saudara atau orang tua nggak sholat, apa boleh saya mengkodoi? Iya. Padahal sholat itu kewajibannya sih orang yang hidup. Memang sholat itu adalah kewajiban masing-masing. Nah, tapi ketika orang tua tadi atau seseorang tadi itu meninggal punya hutang sholat, maka ahli warisnya ini berkewajiban untuk modoi. Ini dari Imam Syafi'i. Dan karena ahli waris itu bukan hanya urusan dunia yang diwarisi. Nah, aku takut jangan seperti itu. Nah ini berarti apa? Mikirno apa ya dia? Juga pikirkan yang punya harta itu. Yang punya harta orang tua kita itu kewajibannya sudah dipenuhi apa enggak? Punya hutang puasa apa enggak? Punya hutang ya sholat apa enggak? Itu harus itu. Kalau punya anak banyak, bisa dibagi. Kalau enggak apa-apa. Punya anak 5, ya orang tuanya meninggal punya hutang sholat selama 5 bulan. Hitung. Nah, anak ya kamu 1 bulan, ya satunya 1 bulan. Ini setiap hari sholat. Ya sholatnya habis sholat zuhur maneh. Jadi untuk orang tua. Habis sholat asar mau jadi sholat asar. Jadi harus disebut nama orang. Iya, nama orang yang yang punya hutang sholat tadi. Ini cara Imam Syafi'i, cara Imam Malik ini tidak bisa dikodoi. Terus sudah itu tanggungannya tidak sendiri. Nah, tapi kita kan karena kita itu orang tua saya, dan saya tidak ingin orang tua masuk ke dalam
neraka. Nah, maka anak bagaimana mengupayakan orang tua ini kelak juga bisa selamat. Ya, itu. Jadi perlunya nggak ada juga, perlunya punya anak. Ya, perlunya punya anak. Sehingga dua anak ampes sih. Sehingga dua anak itu kayak kedap kata-kata konco, kata-kata murid, kata-kata orang yang dinasihati. Ya, mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan manfaat.